Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sekaligus memberikan workshop video tutorial mengenai Jurnal Internasional ERIC. Anggota kelompok terdiri dari Agung Ismail, Dina Marcelia, Fidelia Lewinsky, Nazwa Ireniza, dan Nur Alisa Febrianti. Selanjutnya, poin-poin yang akan kita bahas mengenai website Jurnal ERIC adalah: yang pertama, ada pengertian ERIC, yang kedua, fungsi ERIC, yang ketiga, karakteristik ERIC, dan yang keempat, tutorial penggunaan website Jurnal ERIC. Yang pertama, pengertian dari ERIC, Education Resources Information Center. ERIC adalah perpustakaan digital pendidikan dan pendidikan informasi yang berbasis internet, yang mana disponsori oleh Institute of Education Sciences (IES) dari Departemen Pendidikan AS. ERIC ini menyediakan akses ke catatan bibliografi jurnal dan literatur non-jurnal dari tahun 1966 sampai saat ini. Pengertian ERIC yang selanjutnya adalah database yang sangat khusus untuk para peneliti di bidang pendidikan dan bidang terkait. Karena itu, hasilnya seringkali berkualitas tinggi. Ini fungsi pencarian utama seperti halnya database akademik atau mesin pencari akademik lainnya, tetapi juga mencakup pencarian thesaurus yang memberikan hasil komprehensif untuk penelitian di sub-area yang dipilih dan topik dalam penelitian pendidikan. Kemudian, yang selanjutnya ada fungsi dari ERIC. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama adalah memelihara basis data bibliografi nasional lebih dari 1,5 juta catatan artikel jurnal, laporan penelitian, panduan kurikulum, disertasi, tesis, dan juga buku yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, ERIC ini menyertakan referensi untuk penelitian yang tidak dipublikasikan yang biasanya tidak tersedia dari sumber lain. Misalnya makalah yang dipresentasikan pada konferensi profesional dan studi yang dilakukan oleh distrik sekolah. Lalu, fungsi ERIC yang selanjutnya ialah menyediakan thesaurus yang harus dikonsultasikan sebelum pengguna memulai pencarian. Dan yang terakhir, psikolog klinis yang tertarik pada referensi untuk pengembangan anak, pendidikan, pengujian, dan penelitian evaluasi dapat menemukan referensi dalam basis data ERIC. Lalu yang selanjutnya ada karakteristik dari ERIC, yang mana terdapat 4 karakteristik. Yang pertama adalah database ERIC ini terdapat beberapa tipe karya ilmiah. Yang kedua, penulis dan penerbit telah memberikan izin kepada website jurnal ERIC untuk menampilkan lebih dari 350.000 materi teks lengkap yang mana tersedia dengan tanpa biaya. Yang ketiga, pengguna ERIC termasuk peneliti pendidikan, siswa, guru, pustakawan, administrator, pembuat kebijakan pendidikan, orang tua, dan juga masyarakat umum. Dan karakteristik yang terakhir ialah mengakses ERIC ini dengan pencarian terdapat 2 pilihan, yaitu melalui koleksi atau thesaurus. Nah, yang selanjutnya kita mulai aja yuk tutorial cara menggunakan website jurnal ERIC. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tutorial pencarian jurnal di situs ERIC atau Education Resources Information Center. ERIC merupakan perpustakaan digital pendidikan dan pendidikan informasi berbasis internet yang disponsori oleh Institute of Education Sciences. Koleksi ERIC mencakup catatan bibliografi berupa kutipan, abstrak, dan data terkait lainnya. Saat ini lebih dari 1.000 jurnal diindeks dalam ERIC. Selain itu, penulis dan penerbit telah memberikan izin kepada ERIC untuk menampilkan lebih dari 350.000 materi teks lengkap yang tersedia tanpa biaya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengakses ERIC. Untuk memulai pencarian dasar di ERIC, pilih apakah akan mencari koleksi melalui collection atau thesaurus. Collection adalah kolom pencarian untuk mencari koleksi yang Anda inginkan, sedangkan thesaurus adalah kata atau ungkapan yang mewakili kosakata yang digunakan dalam dokumen yang terdiri dari koleksi perpustakaan digital. Nah, di sini saya akan melakukan pencarian melalui collection. Jika Anda memilih untuk mencari melalui collection, Anda harus memasukkan kata kunci bisa berubah
Bisa berupa institut pendidikannya atau materi langsung yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan mengetikkan science. Mengetik kata kunci science. Selanjutnya kita klik search. Nah, kemudian Erik akan menampilkan hasil dari pencarian kata kunci kita. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan pencarian awal ini. Karena akan muncul banyak dari hasil pencarian, jadi kita harus mulai memfilter hasil pencarian yang sesuai. Ada 2 filter langsung di bawah pencarian. Yang pertama, peer review only, yang kedua full text available. Peer review merupakan fitur yang akan membatasi pencarian untuk teks yang telah menjalani proses pemeriksaan peer review. Nah, hasilnya seperti ini. Yang kedua adalah full text available, merupakan fitur sumber daya yang teks lengkapnya tersedia di Erik. Kita coba melakukan filter full text. Nah, muncul hasil dari kata kuncinya. Namun, untuk mempersempit hasil pencarian, bisa dengan menambahkan filter yang disajikan di sebelah kiri hasil pencarian. Nah, fitur yang berwarna hijau ini merupakan fitur-fitur yang memudahkan kita untuk mencari kata kunci yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, kita akan menggunakan thesaurus untuk pencariannya. Thesaurus itu sendiri adalah istilah yang mewakili topik penelitian di bidang pendidikan. Nah, istilah dalam thesaurus ini mewakili kosakata yang digunakan dalam dokumen yang terdiri dari koleksi perpustakaan digital Erik. Oke, di sini kita akan mencari science. Nah, di sini ada include sinonim dan include detriment. Nah, include sinonim ini berfungsi untuk mencari dokumen yang sama atau yang mirip dengan science atau yang kita cari. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi, ini adalah persamaan science di Erik. Selanjutnya kita akan menggunakan include detriment. Include detriment itu sendiri artinya dia akan mencari yang berhubungan dengan sains saja. Tidak ada persamaan tetapi hanya sains saja. Nanti akan muncul seperti ini. Muncul dokumen-dokumen atau jurnal yang akan kita cari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tombol yang berada di sebelah kiri. Terdapat kata publication date. Publication date adalah pilihan pencarian jurnal berdasarkan tahun terbit dokumen atau jurnal yang dibutuhkan. Misalnya jurnal yang dibutuhkan tentang sains yang diterbitkan pada tahun 2020. Langsung saja klik tahun 2020. Nah, di sini terdapat beberapa judul jurnal yang diterbitkan pada tahun 2020. Selanjutnya terdapat kata deskriptor. Deskriptor itu adalah pilihan pencarian jurnal menggabungkan perintah tingkat lanjut ke dalam satu pencarian. Misalnya pencarian dengan kata kunci sains, deskriptornya adalah science education. Di sini terdapat beberapa judul jurnal yang deskriptornya adalah science education. Selanjutnya terdapat kata source. Source itu adalah pilihan pencarian jurnal berdasarkan kumpulan sumber informasi yang mencakup suatu judul pada jurnal. Selanjutnya terdapat kata author. Author adalah pilihan pencarian jurnal berdasarkan penulis jurnal. Selanjutnya terdapat
Kata publication type. Publication type adalah pilihan pencarian jurnal berdasarkan jenis publikasi pada jurnal. Misalnya jurnal artikel, buku, opinion papers, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat kata education level. Education level adalah pilihan pencarian jurnal berdasarkan level pendidikan. Misalnya berdasarkan pendidikan SMP, SMA, universitas, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat kata audience. Audience itu adalah pilihan pencarian jurnal yang ditujukan untuk pembaca, misalnya guru, orang tua, pelajar, staf, media, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat kata location. Location adalah pilihan pencarian jurnal berdasarkan lokasi atau tempat jurnal itu dibuat. Selanjutnya terdapat kata laws, policies, and programs. Laws, policies, and programs berisi pilihan ketentuan-ketentuan hukum, kebijakan, dan program yang berlaku pada suatu jurnal. Selanjutnya terdapat kata assessment and survey. Assessment and surveys adalah pilihan pencarian jurnal berdasarkan penilaian atau survei dari berbagai macam organisasi. Selanjutnya terdapat kata What Works Clearinghouse Rating. What Works Clearinghouse Rating merupakan pilihan pencarian jurnal berdasarkan rating yang sesuai dengan standar WWC, baik sesuai dengan reservasi maupun tanpa reservasi. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara mendownload file pada jurnal ERIC. Yang pertama, kita bisa search menggunakan kata kunci science pada bagian collection. Kita juga bisa menggunakan kata kunci lainnya yang sesuai kalian butuhkan. Lalu kita klik di review only dan klik search. Akan muncul berbagai judul artikel yang sesuai dengan kata kunci science. Lalu pada pojok kanan terdapat tulisan direct link dan download full text. Kita klik direct link. Direct link ini yaitu file tidak bisa di-download secara langsung pada web ERIC, sehingga tersedia link di mana kita dapat mengakses web melalui link yang telah tersedia. Web ini akan mengarahkan jurnal pada judul yang sebelumnya kita temui di ERIC. Kita klik, maka akan muncul judul jurnal yang sesuai. Kita bisa klik PDF dan kita bisa membaca dan mendownloadnya. Setelah itu, ketika kita ingin mengklik download full text, maka akan muncul berbagai isi dari jurnal tersebut. Kita bisa membacanya secara full text, lalu kita juga bisa mengklik tanda download pada bagian kanan atas. Download full text ini dapat dilakukan secara gratis tanpa ada biaya. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada tutorial kali ini. Semoga tutorial kali ini dapat mempermudah kalian dalam menggunakan jurnal ERIC ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.